Oke. Buka. Tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahul huda walil mursyida. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada diri kita bersama setiap menitnya, setiap detiknya, setiap gerak-gerik tubuh kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika engkau mengetahui. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan duha ini kita bersama tim Lazis Al-Hidayah sedang melakukan sebuah perjalanan kajian dakwah insyaallah yang bertempat di Juluk Raya. Maka pada kesempatan yang mulia ini sedikit ada beberapa kajian-kajian singkat duha yang ingin kita sampaikan agar dalam perjalanan kita itu bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu yang amat mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun muhlikat, syukhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, bakhil yang diperturutkan. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ikhwan, akhwat sekalian dimanapun berada, kita mengetahui bersama bahwa ketiga hal ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan yang paling mulia dari manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala mengandung makna yang begitu sangat agung, bahwa ketika 3 hal ini berada pada diri seseorang, maka ini akan menjadikan seseorang itu binasa, tidak mendapatkan kebahagiaan, hilang kesenangan, hilang kemuliaan. Yang pertama kata Nabi adalah sukhun muta', yaitu bakhil yang diperturutkan, kebakhilan yang ditaati. Kita mengetahui bahwa pada hakikatnya harta yang dimiliki, yang kita miliki adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyangka, kita mengira bahwa ketika kita memiliki harta, hal itu akan menjadi baik untuk diri kita, bagusnya masa depan kita, kemudian segala kebutuhan kita merasa tercukupi. Padahal hakikat seseorang yang menimbun harta, tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan hal itu buruk bagi kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih bal huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, mereka menyangka itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Tetapi hal yang demikian itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu. Harta yang mereka timbun, harta yang tidak mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di leher-leher mereka pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini menjadi satu teguran, peringatan bagi kita bahwa pada hakikat harta itu ada hak orang yang memilikinya. Bahkan setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah sirah sejarah bagaimana dermanya, luar biasanya para sahabat ridwanullah alaihim dalam mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap akhirat benar-benar tergantung kuat kepada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan hari ini kaum muslimin memperhatikan mereka tidak menggunakan matematika langit, tetapi mereka menggunakan matematika dunia. Memang secara matematika harta 100.000 dikeluarkan 10.000 akan berkurang, tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 10.000 itulah yang akan menjadi saksi besarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dijelaskan tentang tauhid, amalan-amalan saleh, tentang sedekah dan tentang jihad, maka sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin berjihad, saya juga tidak ingin bersedekah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La shadaqata wala jihada, fa bima tadkhulul jannah." Tanpa sedekah, tanpa jihad, lalu engkau akan masuk pintu surga lewat mana? Ini yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang menjadikan seseorang itu akan binasa. Yang kedua adalah seseorang selalu mengikuti hartanya, mengikuti hawa nafsunya, yang mana dia memperturutkan hawa nafsu, keinginan yang tidak memiliki batas. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alaihi wakila." Apakah, bagaimana pendapat kalian bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah-ilah mereka? Mereka memperturutkan keinginan mereka yang tanpa memiliki batas. Mereka memperturutkan hawa nafsu yang tidak memiliki ujung. Afa anta takuna alaihi wakila? Apakah nafsu yang diperturutkan itu dapat menjadi penjaga bagi mereka? Maka oleh sebab itu sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini seorang mukmin yang baik adalah orang yang mampu mengekang dirinya dari segala perbuatan hawa nafsu. Tidaklah ketika hawa nafsu itu diperturutkan, melainkan hawa nafsu itu akan menjadi kebinasaan bagi seseorang. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak memperbanyak ketawa, tidak memperbanyak tidur, yang mana orientasi hal itu semua adalah demi untuk memperturutkan hawa nafsunya. Maka ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam media dakwah yang singkat ini kita faham dan kita yakin benar bahwa usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita singkat dan terbatas. Maka oleh sebab itu gunakan
semaksimal mungkin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan setiap keinginan-keinginan kita yang tidak membawa kemaslahatan sedikit pun untuk akhirat kita. Media dakwah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsi, yaitu merasa bangga, merasa takabur, merasa dia yang paling benar daripada yang lainnya. Padahal kita mengetahui bahwasanya iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah disebabkan satu kesalahan, yaitu adalah al-kibr, kesombongan yang berada di dalam hatinya iblis. Padahal kita mengetahui bersama iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang begitu sangat nikmat disebabkan satu kesalahan, yaitu kesombongan. Maka oleh seyogyanya itu kita selaku umat Nabi Muhammad SAW tidak memiliki atau tidak mewarisi tabiat dan sifat iblis laknatullah alaih. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat itu sujud kepada Allah. Ta'zim, penghormatan atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis yang memiliki karakter aba wastakbar, enggan, lagi menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk di antara orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lebih spesifik Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seberapapun itu kebenaran yang disampaikan, maka terimalah, karena hakikatnya hati kita yang lemah, hati kita yang penuh dengan kecacatan dan aib ini memerlukan nasihat, memerlukan pencerahan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah, tanpa memandang siapakah yang menyampaikan hal itu. Kemudian yang kedua adalah meremehkan manusia. Hal ini juga menjadi tabiat yang buruk pada diri seseorang. Ketika seseorang itu merasa benar, dia akan meninggalkan berbagai macam pendapat-pendapat yang disampaikan dan diutarakan oleh sahabatnya demi kemaslahatan dan kepentingan umat itu sendiri. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat media dakwah Lazis Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan di dalam hati kita, menyatukan barisan kita, memperkuat saf kita demi kemajuan dan kemaslahatan umat Islam. Maka demikian sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kulaimat kajian duha yang saya sampaikan dalam perjalanan menuju Juluk Raya Aceh Timur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membarokahi tim Lazis Al-Hidayah yang selalu setia menemani kita dalam suka maupun duka, dalam perjalanan dakwah yang berliku-liku, rintangan dan ombak yang begitu sangat besar kadang-kala kita hadapi bersama. Semoga persatuan kita demi mendapatkan kebaikan umat ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan kepada seluruh kaum muslimin, semoga Allah melindungi kita, menyatukan diri kita, memperkuat barisan saf-saf kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.